Puji Tuhan, selamat pagi. Semua kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Coba lihat kanan kiri, katakan, kamu kelihatan kurus pagi hari ini. Ya, Tuhan kita, Tuhan yang baik. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Nah, di bulan yang baru ini, kita akan belajar tentang generosity atau kemurahan hati. Amsal 11 ayat 24 dalam The Message Bible dijelaskan dengan bagus sekali. The world of the generous gets larger and larger. The world of the stingy gets smaller and smaller. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesianya dari The Message Bible, dunia orang murah hati semakin besar dan semakin besar. Orang kalau murah hati, hidupnya akan diperbesar, diperluas oleh Tuhan. Yang mau katakan amin. Diperluas apa? Kebahagiaannya, bahkan diperluas pengaruhnya, berkatnya, bahkan pengurapan, bahkan kemajuan demi kemajuan. Yang mau kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tetapi Alkitab mengingatkan dunia orang kikir akan semakin kecil dan semakin kecil. Kalau saudara mau semakin diperluas oleh Tuhan, baik dalam soal keuangan saudara, kebahagiaan, kesehatan, maka Alkitab mengajar agar kita belajar punya kemurahan hati, generosity. Nah, tahukah Anda bahwa kemurahan hati yang harus kita miliki bukan hanya di area keuangan. Saya bersyukur bahwa saudara semua adalah jemaat yang generous dalam soal keuangan. Yang setuju dan amin. Tetapi yang kita harus mengerti bahwa bicara kemurahan hati itu harus di semua area kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan belajar kemurahan hati yang harus kita miliki, yaitu forgiveness atau pengampunan. Tahukah Anda bahwa Tuhan mau kita bermurah hati di dalam pengampunan? Dan hari ini dunia sedang banyak dipenuhi dengan orang-orang yang terluka, orang-orang yang sakit hati, dan lihat bagaimana orang berontak, orang penuh kemarahan, orang penuh dengan perbuatan yang sadis. Kenapa? Karena banyak orang sedang krisis dalam kemurahan hati soal pengampunan. Nah, satu kali, saudaraku, Simon Petrus tanya kepada Tuhan Yesus, Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Lalu Petrus membuat sebuah jarak kemampuan yang dia mampu, dia berkata sampai 7 kali kah? Tapi lihat ayat 22, Yesus berkata kepadanya, bukan 7 kali. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali. Melainkan berapa? Baca sama-sama berapa? Sampai 70 kali 7 kali. Ulangi lagi, sampai berapa? Sampai berapa? Ya, belum maksudnya hari. Padahal jam tidurnya hari ini ditambah 1 jam kan. Berapa kali harus ngampuni? Nah, kalau saudara hitung paling tidak saudara banyak sekali. Ternyata ini bicara kita ini harus bermurah hati, generous dalam soal forgiveness, dalam soal pengampunan. Dan kalau saudara dan saya bermurah hati dalam pengampunan, maka kembali pada ayat yang awal tadi, hidup kita akan diperluas oleh Tuhan. Yang mau katakan amin. Tetapi orang yang saudaraku pendendam, orang yang terus penuh kebencian, tidak mau mengampuni, hidupnya akan semakin dipersempit dan dipersempit dan dipersempit. Nah, pengampunan akan memperluas hidup kita. Seorang yang terkenal bernama Albert Einstein berkata, weak person revenge. Orang yang lemah akan membalas dendam, akan revenge. Strong people forgive. Orang yang kuat justru dia akan mengampuni. But intelligent people ignore. Tetapi orang yang sangat bijak, dia tidak akan terganggu dengan semua yang bisa membuat dia pahit.
Nah hari ini saudara sekalian, saya berdoa biar semua kita bukan jadi orang yang lemah, tapi saudara jadi orang yang kuat, bahkan orang yang berhikmat. Setuju? Katakan amin. Dengan cara apa? Kita harus bermurah hati dalam pengampunan. Bahkan orang yang cerdas, dia tidak akan terganggu dengan tindakan, perkataan apapun juga yang menyakiti hidupnya. Tetapi dia benar-benar hidup dalam kemerdekaan. Nah hari ini saudaraku, saya tidak mau khotbah yang selalu melangit. Tapi saya berkhotbah, saya berusaha selalu khotbah saya relevan untuk setiap saudara dan saya. Kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang sebenarnya orang ini punya masa depan yang cerah. Bahkan apapun yang saudara dan saya mimpikan, orang ini sudah punya. Berapa banyak kan kita mimpi apa? Punya keluarga bahagia. Siapa mau punya keluarga bahagia? Katakan amin. Dia juga punya yang namanya kedudukan tinggi. Dia punya kekayaan. Dia terkenal. Jadi saudaraku, dia punya apa yang dia miliki. Tapi sayangnya dia tidak mempunyai kemurahan hati dalam soal mengampuni. Dan orang ini bernama Haman bin Hammedata, pejabat tinggi kerajaan Persia yang hidup pada zaman Ratu Esther. Saudara, kalau Anda pelajari kekayaan dia punya, kedudukan dia punya, dia pejabat yang sangat disayangi oleh Raja Ahasiveros. Dia juga punya keluarga yang baik, tetapi sayangnya Haman ini miskin dalam pengampunan. Maka kita lihat Esther 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai, siapa Mordekai? Paman Esther, dia orang Yahudi. Dan ingat bahwa orang Yahudi diberitahu oleh firman bahwa tidak boleh sujud menyembah kepada yang lain, bahkan kepada manusia, kepada patung, kecuali kepada Tuhan. Tetapi bukan berarti tidak menghormati. Tapi lihat, ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Hati-hati, hari-hari ada banyak orang yang hatinya gampang panas, ya kan? Makanya ada banyak demo dan sebagainya. Saya harap setiap saudara hatinya dingin. Katakan amin. Tapi penuh cinta, amin. Ayat yang ke-6. Tetapi ia, Haman, menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja. Lihat, hanya gara-gara yang lain sujud menyembah setiap kali Haman lewat di depan istana, tetapi hanya Mordekai tidak sujud. Malah Haman sangat panas, bahkan mau membunuh Mordekai. Lihat, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasiveros. Lihat bagaimana hanya masalah kecil karena Haman tersinggung, akhirnya dia marah, bahkan setelah dia tahu bahwa Mordekai itu dari orang Yahudi, orang Israel, dan akhirnya dia mulai punya kebencian yang kuat. Dan dia mau bunuh bukan hanya Haman, tetapi seluruh orang Yahudi yang ada di 120 kerajaan yang tunduk kepada kerajaan Persia pada waktu itu. Nah, kita belajar, Haman bin Hammedata adalah pejabat kesayangan Raja Ahasiveros dari kerajaan Persia yang akhirnya hancur, kehilangan segala-galanya. Bahkan dia mati digantung akibat dia miskin pengampunan. Saudara sekalian, ini merupakan pembelajaran berharga buat kita. Kenapa? Haman tersinggung karena Mordekai tidak mau sujud menghormatinya setiap kali ia lewat. Kalau saya berikan sebuah relevansinya hari ini, hanya gara-gara kita lewat, kita nyapa orang, orang buang muka, atau tiba-tiba kita posting sesuatu di sosial media, nggak ada orang yang komen, atau kemudian bahkan komennya negatif, lalu kita bisa tersinggung. Banyak nggak hari ini orang kayak begitu? Ada banyak nggak? Banyak. Nah, hati-hati saudaraku. Nah, ternyata Haman itu marah, dia benci setelah dia tahu bahwa Mordekai ini orang Yahudi.
Ingat waktu itu Persia adalah kerajaan yang menaklukkan 120 kerajaan. Termasuk kerajaan Israel. Termasuk juga bangsa daripada Haman. Dan kalau Anda baca di Alkitab, Haman itu disebut Haman bin Hamedata, orang Agag. Dan Agag itu adalah siapa? Raja Amalek. Dan masih ingat kalau Anda nanti baca dalam 1 Samuel 15, ternyata Raja Agag, Raja Amalek, ketika dikalahkan oleh bangsa Israel, saudaraku, lalu kemudian Raja Saul membunuh orang Amalek, bahkan rajanya, Raja Agag, yang masih, yaitu saudaraku, nenek moyang daripada Haman, dibunuh oleh Raja Saul. Dan ingat, Raja Saul dari mana? Dari suku Benyamin. Dari 12 suku Israel, Raja Saul dari suku Benyamin. Dan kalau Anda baca nanti di Alkitab, Mordekai paman Ester juga orang Yahudi dari suku Benyamin. Dan Anda tahu, timbul nyambung semua. Luka, kepahitan tentang masa lalu daripada nenek moyang daripada Haman. Apa yang terjadi setelah tahu bahwa Mordekai bangsa Yahudi dari suku Benyamin, maka Haman jadi semakin benci dan dendam. Karena nenek moyang Haman, bangsa Amalek, telah dibunuh oleh Raja Saul dari suku Benyamin Israel. Dan hati-hati saudaraku, ini akhirnya membuat apa? Haman merencanakan hari pembantaian bagi semua orang Yahudi di kerajaan Persia. Tetapi akhirnya Tuhan mengubahnya menjadi hari kemenangan bagi bangsa Yahudi. Itu yang kita sudah belajar minggu lalu, bagaimana Esther akhirnya dia di zona nyaman, tetapi dia membawa dan menjalankan tanggung jawabnya untuk menyelamatkan bangsanya. Nah, saudara sekalian, mari kita belajar. Haman akhirnya digantung di tiang gantungan yang dia siapkan untuk Mordekai yang dia benci. Bahkan kalau Anda baca dalam kitab Esther, seluruh kekayaan dan kedudukan, bahkan rumah Haman oleh raja akhirnya diberikan kepada Mordekai yang dibenci oleh Haman. Saudara, coba kita berpikir terbalik. Seandainya Haman yang sudah punya keluarga baik, kedudukan, kekayaan, terkenal, hari itu setiap kali dia lewat di depan istana, orang sujud menyembah dia, tapi ada satu orang, Mordekai, tidak menghormati dia, tidak sujud, tapi kemudian dia ignore. Dia tidak mau terganggu, dia tidak pernah marah, dia tidak pernah benci, dia tidak pernah yang namanya pahit, tapi dia tetap bersuka cita, dia lepaskan pengampunan. Maka saya yakin kisah hidup Haman akan berbeda. Sampai tua, dia tetap bahagia dan diberkati. Saudara, pilihan ada di tangan kita. Bagaimana akhir kisah hidup kita? Ada banyak orang di luar berakhir hancur, kepahitan, penuh dengan dendam, penuh dengan yang namanya balas dendam. Setiap hari perkataannya perkataan kemarahan, kepahitan kepada orang. Saya berdoa buat semua kita. Kita tidak boleh jadi orang bodoh seperti Haman. Saya ajari ilmu tingkat tinggi. Sesuai Alkitab, saudara dan saya tidak boleh miskin pengampunan. Tetapi kita harus kaya akan pengampunan. Judul khotbah saya hari ini adalah Rich in Forgiveness. Kaya pengampunan. Siapa yang mau miskin pengampunan, angkat tangan. Enggak ada. Siapa yang mau kaya dalam soal pengampunan, angkat tangan. Wow. Yang masih ragu-ragu, angkat tangan saudara. Saudara sekalian, mari kita berdoa. Saya menyampaikan sebuah kebenaran karena saya cinta sama saudara. Khotbah ini tidak akan mencelakakan, tidak akan merugikan saudara. Khotbah ini justru menguntungkan saudara. Saudara, hati-hati. Pepatah Indonesia bilang begini, orang jatuh biasanya karena kepleset kulit pisang. Nah, Haman ini cuman gara-gara masalah kecil, akhirnya mengganggu hatinya, merusak semua suasana hatinya, sampai dia benci, bahkan setelah dia tahu bahwa latar belakang Mordekai adalah orang yang membunuh nenek moyang Haman.
Dan Anda tahu akibatnya, dia habis dan kehilangan segala-galanya. Siapa mau sampai tua, sampai Tuhan datang kembali, hidup kita tetap bahagia, diberkati, panjang umur, dan penuh dengan keselamatan. Yang mau kita beri tepuk tangan yang meriah. Kurang meriah, katakan haleluya. Nah, saudara sekalian, semua orang sadar betapa pentingnya untuk mengampuni. Semua orang tahu bahwa dia harus mengampuni. Tapi pertanyaannya, mengapa masih ada banyak orang hidup dengan dendam, dengan kebencian, dan miskin pengampunan? Saya merenungkan hari ini sampai saya mendapatkan begini. Penyebab orang miskin pengampunan. Yang pertama adalah karena dia berasumsi salah tentang pengampunan. Ada orang miskin pengampunan karena dia berasumsi salah tentang pengampunan. Cara berpikirnya kebalik, keliru tentang pengampunan. Asumsi salah tentang pengampunan itu apa? Ada orang menganggap mengampuni adalah tanda kelemahan dan kekalahan. Oh, kalau lu dijahatin orang, kalau suamimu jahat, kalau mertuamu jahat, kalau teman kerjamu jahat, teman gerejamu jahat, dan kalau kamu tidak balas dengan kejahatan, kamu berarti kalah dan lemah. Bukankah itu yang disampaikan oleh dunia? Tetapi Anda tahu, mengampuni sebenarnya bukanlah tanda kelemahan dan kekalahan. Mengampuni justru tanda kekuatan kita di dalam Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Iblis seringkali menipu banyak orang dengan berpikir, kalau kamu ngampuni iparmu yang menyakitkan hatimu itu, maka kamu adalah orang yang kalah. Salah. Justru kita akan jadi pemenang dan kuat kalau kita kaya pengampunan. Katakan yes. Yang enggak yes itu masih belum mau ngampuni. Katakan yes. Bahkan asumsi salah tentang pengampunan adalah apa? Bahwa mengampuni itu merugikan diri sendiri. Oh, kalau kamu ngampuni, kamu yang rugi, dia yang bahagia. Salah, bos. Itu tipuan iblis. Alkitab justru menjelaskan bahwa kalau kita tidak ngampuni, akibatnya apa? Kita juga tidak diampuni oleh Tuhan. Bukankah dalam doa Bapa kami selalu kita berdoa apa? Ampunilah kesalahan kami sama seperti kami telah mengampuni apa? Orang yang bersalah pada kami. Alkitab jelas berkata, kalau kita tidak mau mengampuni orang lain, kita sendiri tidak akan diampuni. Ingat, kaya pengampunan bukan cuma untuk orang lain, tapi juga Anda harus kaya mengampuni diri kita sendiri saat kita buat kesalahan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Bahkan Alkitab berkata bahwa pengampunan akan merusak kesehatan, merusak hubungan, bahkan juga doa terhalang, bahkan juga tidak masuk surga. Nah, sementara yang kita benci hari ini jahat. Tapi mungkin tahun depan dia bertobat, dia sungguh-sungguh bertobat sama Tuhan. Saya mau tanya, orang itu setelah bertobat, kalau mati masuk surga enggak? Masuk. Tapi kita yang terus benci, dendam, enggak mau ngampuni. Alkitab berkata, pembenci, orang yang pembunuh, orang benci sama dengan pembunuh tidak masuk surga. Yang kita benci bertobat masuk surga. Kita yang benci tidak mau ngampuni, kita masuk neraka. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Dia bilang kanan kiri, jangan mau jadi orang bodoh. Nah, bahkan asumsi salah tentang pengampunan adalah, oh mengampuni itu sulit. Sulit. Ya toh? Nah, apapun yang kita anggap sulit, akan benar-benar jadi sulit. Tapi apapun yang sulit, tapi kalau kita anggap mudah, lama-lama akan jadi apa? Mudah. Saudara dulu, maaf kata, saudara waktu mau belajar naik sepeda, sebenarnya sulit atau mudah? Sulit. Jatuh berkali-kali enggak? Tapi ternyata Anda setelah belajar terus, lama-lama sekarang walaupun tutup mata, buka tangan dua dilepas daripada stang sepeda, bisa jalan enggak? Bisa Pak. Asal enggak ke UGD. Nah Anda tahu saudaraku, apa yang sulit asal kita mau dan disertai pertolongan Tuhan, pasti bisa. Kalau setan membisikin saudara, enggak mudah ngampuni. Ngampuni enggak mudah, tapi katakan bersama Tuhan, aku bisa jadi kaya pengampunan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudaraku. Dan ini termasuk kecerdasan emosi.
Nah, apalagi penyebab orang miskin pengampunan? Yang kedua, bertindak salah dalam mengampuni. Dia sih mau ngampuni tapi tindakannya salah. Apa? Tindakan salah dalam mengampuni. Mengampuni dengan syarat. Oke, saya mau ampuni dia. Asal dia nyadari kesalahannya dan minta maaf. Tapi Anda tahu, seringkali banyak orang gak sadar. Nah, Tuhan mengajar agar kita mengampuni, jangan pakai syarat. Tindakan salah dalam mengampuni menggunakan batasan. Oke, aku ampuni tapi aku akan hitung. 1, 2, 3. Habis ketika dia langgar, that's it. Aku enggak akan pernah ngampuni. Hati-hati. Bahkan mengampuni tidak sepenuh hati. Ngampuni sih ngampuni, tapi enggak sepenuh hati. Hanya separuh hati. Nah, ini adalah tindakan salah dalam pengampunan. Yang ketiga, penyebab orang miskin pengampunan. Berusaha mengampuni dengan kekuatannya sendiri. Nggak akan bisa berhasil. Akibat orang dengan kekuatannya sendiri berusaha mengampuni, dia akan lelah dalam mengampuni. Awalnya masih semangat, lama-lama capek. Aku udah ampuni suamiku, tapi terus kayak begitu. Akhirnya lelah. Kenapa? Karena berusaha dengan kekuatanmu sendiri. Bahkan kita bisa gagal mengampuni dan semakin terjerumus ke dalam kebencian. Nah, saudara sekalian, bagaimana kita bisa kaya pengampunan? Siapa yang mau belajar dari firman untuk jadi orang yang generous, murah hati dalam pengampunan? Siapa mau kaya dalam pengampunan? Ya, yang mau kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin, saudara. Kita akan belajar bersama-sama Kolose 3 ayat 13. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3, keras. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Lihat kalimat berikutnya, baca sama-sama. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, apa? Kamu perbuat jugalah demikian. Nah, dari kalimat ini, The Message Bible berkata, forgive as quickly and completely as the Master forgave you. Ampuni dengan cepat, dengan komplit, semuanya seperti yang Tuhan kita telah mengampuni kita. Nah, dari kalimat ini kita belajar rahasia kaya pengampunan yang pertama adalah forgive with the power of God. Ampuni dengan kekuatan Tuhan. Saudara sekalian, kita akan gagal ngampuni kalau kita pakai kekuatan kita sendiri. Tetapi kita akan berhasil mengampuni kalau kita minta kekuatan Tuhan. Katakan amin. Dan tidak mungkin Tuhan memberi perintah. Ampunilah musuhmu. Ampunilah orang yang menganiaya kamu. Kalau dia tahu kita nggak bisa melakukannya. Dia beri perintah. Pasti dia tahu bersama dia kita bisa. Kata bersama saya bisa ngampuni. Ada yang tidak berani ngomong kan, ucapkan sama saya bisa ngampuni. Dan kalau si monyet itu ada di dalam kebaktian ini juga, pandang dia, saya bisa ngampuni kamu. Amin, saudaraku. Nah, cara mengampuni dengan kekuatan Tuhan adalah apa? Senantiasa penuhi hidupmu dengan kasih Tuhan. Kenapa botol minum ini bisa membuat saya yang haus jadi tidak haus? Karena botolnya ada airnya. Mengapa ada banyak orang tidak bisa ngampuni? Kosong dari kasih Kristus. Hari ini izinkan lautan kasih Tuhan memenuhi saudara. Ingat Alkitab berkata, betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Tuhan cinta kita luar biasa. Tapi gimana hati saya yang penuh dengan luka bisa dipenuhi dengan kasih Tuhan? Gampang. Kalau botol ini kosong, bagaimana saya bisa isi alki dengan air? Tutupnya dibuka. Kalau saya tutup terus, seberapa banyak air pun gak akan pernah bisa masuk. Hari ini jangan tutup hatimu bagi kasih Yesus. Izinkan kasih Yesus mengalir karena kau buka hati, buka diri. Dan dia siap melawat saudara hari ini. Bahkan setiap hari dengan kasih-Nya. Tak pernah habis-habisnya rahmat dan kesetiaan Tuhan buat kita semua. Amin.
Lalu ingat selalu pengampunan Tuhan bagi kita. Kita aja diampuni, kenapa kita tidak mau ngampuni yang lain? Lalu kemudian minta pertolongan Tuhan untuk bisa ngampuni. Saat saudara bilang, Tuhan dia terlalu menyakiti. Tuhan aku sudah terlalu buruk Tuhan. Aku sudah terlalu jahat Tuhan. Kalau Tuhan saja ngampuni kita, kenapa kita tidak mau mengampuni? Mintalah pertolongan Tuhan. Dia akan mampukan kita. Bukankah Alkitab berkata 2 Timotius 3 ayat 17. Ayo baca sama-sama 2-3. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Apa saudara-saudara? Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Siapa yang percaya saudara adalah manusia kepunyaan Yesus? Angkat tangan saudara. Siapa punya Yesus? Kata bersama saya kepunyaan Allah. Bukan moga-moga, bukan akan, tetapi sudah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Alias saudara dan saya sejak percaya Yesus, dia sudah akan memperlengkapi kita untuk kita bisa ngampuni perbuatan baik yang kita bisa lakukan bagi orang-orang yang menyakitkan hati kita. Katakan amin. Jadi yang pertama saudaraku, ampuni dengan kekuatan Tuhan. Ucapkan 2-3. Ampuni dengan. Yang kedua, rahasia kaya pengampunan. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Lihat, enggak disebut gini, ampunilah kalau orang itu datang minta ampun sama kamu. Lihat, tanpa syarat. Pokoknya orang itu sadar diminta ampun atau tidak. Pokoknya firman berkata apa? Pokoknya. Indonesianya apa ya? Pastinya ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Yang pertama ampuni dengan kekuatan Tuhan. Yang kedua ampuni tanpa syarat. Ampuni tanpa syarat. Kasih dunia. Kalau lu minta maaf, saya maafkan. Kalau lu enggak minta maaf, gua enggak maafkan. Tapi Yesus mengajar berbeda. Lihat di atas kayu salib, dia berkata, ya Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah karena orang-orang minta ampun sujud di depan kaki Yesus di atas kayu salib? No. Mereka tambah gila. Tapi Yesus mau ngampuni tanpa syarat. Karena kita sadar kalau kita saja sudah diampuni Tuhan. Mengapa kita tidak mengampuni orang lain? Kalau Tuhan saja ampuni kita tanpa syarat. Biar dosa kita sejahat apapun saat kita datang. Kita berkata, Tuhan ampuni aku, maka anugerahnya limpah. Maka semua kita harus belajar mengampuni tanpa syarat. Dan bagaimana cara mengampuni tanpa syarat? Nikmati keindahan kasih tanpa syarat. Siapa percaya kita dicintai Tuhan apa adanya? Siapa percaya Yesus sudah mati buat kita bahkan waktu kita masih jahat? Dia cinta kita tanpa syarat. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Apapun kondisinya harus tetap diampuni. Saudara, sekali lagi. Kalau saudara terus simpan dendam kebencian, itu merugikan diri saudara. Saya pernah mendoakan beberapa orang yang penuh dengan penyakit yang menyedihkan. Ujung-ujungnya karena dia punya kepahitan yang begitu mengerikan. Saudaraku, berapa kali kesalahan diperbuat harus tetap diampuni. Saudara, kalau Tuhan saja ngampuni kita dan sampai kita kadang-kadang, Tuhan engkau bosan enggak ya ngampuni aku saat aku minta ampun. Tuhan ngomong, tidak nak. Maka kita juga tidak boleh kemudian bosan-bosan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Apakah yang saya sampaikan khotbah ini masih bisa dipraktekkan? Halo, masih bisa dipraktekkan? Masih bisa dipraktekkan? Ingat yang pertama, bersama kekuatan Tuhan kita pasti bisa mengampuni. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan.
Yang kedua, kita harus mengampuni tanpa syarat. Jangan Anda pakai syarat. Anak saya yang sudah tidak hormat sama saya mau ampuni asal dia hormat sama saya. Nah, asalnya itu yang menghalangi kita untuk bebas dari kebencian. Hari ini bukan berarti kemudian, kalau dia merugikan saya, sudah saya nggak akan pernah lagi menagih hutang atau apa. Enggak. Tapi tetap Anda ampuni, Anda nggak boleh benci. Tapi tetap kalau dia berbuat sesuatu yang melanggar hukum, Anda kemudian pakai jalur hukum, itu tidak salah. Saudara, sekitar 5 tahun yang lalu, big van gereja kita yang lama, parkir di sebuah jalan, di posisi parkir yang benar, ditabrak dari belakang sama orang Amerika. Rusak parah big van kita. Singkatnya, yang salah siapa? Jelas big van kita parkirnya benar. Yang nabrak yang salah. Tapi ternyata orang itu asuransinya bermasalah. Dan singkatnya dia tidak bisa ganti. Harusnya dia ganti pada kita 5.000 US dollar. Kita harus perbaiki big van kita yang lama. Gereja harus keluar biaya. Secara manusia, orang itu kebangetan. Ini kan gereja, ini kan mobil untuk pelayanan. Kok ditabrak nggak mau tanggung jawab. Bahkan dia janji, oke, saya akan ganti 5.000. Tapi akhirnya tidak ada jawaban. Apa yang kami lakukan? Tetap kami minta teman pengacara untuk menolong pihak gereja. Tapi tetap kita ampuni, kita doakan Tuhan berkati dia. Jamah hatinya. Dan jujur saya sudah lupa karena sudah 5 tahun lebih. Tapi kabar baiknya beberapa minggu yang lalu. Kita terima 2 cek. Orang itu akhirnya bayar masih nyicil. 2.500 dan 1.000. Dan nanti sisanya 1.500 lagi akan dikirim cek lagi. Dan lihat kalau kita ngampuni, hidup kita bahagia, kita juga tetap akan diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, rahasia kaya pengampunan. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku, Yesus, berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Lihat, bukan cuma suruh ngampuni, suruh ngapain? Ngasihi. Alamak, ngampuni aja sudah sulit, pastor. Apalagi mengasihi, mencintai. Ini perintah Tuhan. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jangan doanya gini, Tuhan biar dia ditabrak sama becak. Tapi doa supaya dia diberkati. Matius 5 ayat yang 46, lompat. Yesus bilang begini, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Rewardmu gak ada kalau kamu cuma baik mengasihi orang yang baik sama kamu. Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dari kalimat ini kita bisa belajar. Kalau kita ngampuni, ternyata kita ini dapat reward, dapat upah. Amin, saudaraku. Saudara, kalau kita ngampuni nggak rugi. Kata bilang kira-kira, nggak rugi kalau ngampuni. Amin, saudaraku. Nah, ternyata kita harus belajar yang ketiga, yang terakhir. Untuk kita bisa kaya dalam pengampunan, kita harus ampuni dengan iman. Kita beriman bahwa kalau Tuhan berkata ampuni dan kasihi musuhmu, aku percaya Tuhan memampukan aku menang atas kebencian. Aku bisa mengampuni bahkan mengasihi musuhku. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara sekalian, bagaimana cara mengampuni dengan iman? Sadar bahwa mengampuni akan menguntungkan diri kita sendiri. Please, sebelum semakin parah, mari hari ini buang semua kebencian, kepahitan dalam hidup saudara. Kalau tidak, hidup kita yang rugi sendiri. Haman tadi cuma gara-gara kepleset kulit pisang. Hanya gara-gara satu orang. Hidupnya habis. Ampuni dengan iman, bukan berdasarkan perasaan. Kalau Anda pakai perasaan, memang sulit. Tapi kalau pakai iman dalam nama Yesus, sama seperti Anda beriman kepada Yesus, nggak kelihatan, tapi aku percaya. Maka hal yang sama, walaupun perasaanku berkata tidak bisa ngampuni, tapi dalam nama Yesus, aku beriman, aku dimampukan Tuhan mengampuni. Maka saudara dan saya pasti
bisa kaya dalam pengampunan. Percaya janji Tuhan bagi seorang pengampun akan digenapi. Siapa yang mau cuman kaya di dunia tapi miskin di surga? Jangan. Saya yakin ketika ada orang memfitnah Anda, menyakiti Anda, tapi Anda lepaskan pengampunan, Anda jadi orang yang kuat dengan cara Anda mengampuni dia tanpa syarat. Maka saya yakin itu Anda sedang mengumpulkan pahala di surga. Rumah saudara di surga tambah ciami. Ingat, saudara rumah di dunia aja sementara Anda pingin yang lebih bagus, lebih besar, lebih cantik. Kenapa kita lupakan rumah di surga yang kekal? Siapa yang mau bertetanggaan dengan saya di surga nanti? Ada yang pernah mimpi katanya dia lihat rumah saya di surga beberapa lantai. Dia kaget, itu rumah siapa? Gede banget. Terus dia lihat ada tulisannya, Lukas Kusuma. Saya berdoa di sebelahnya, nama saudara semua. Amin, saudaraku. Kesimpulannya, jadilah orang yang kaya akan pengampunan. Generosity nggak cuma bicara soal uang, tapi soal pengampunan. Penyebab orang miskin pengampunan karena berasumsi salah tentang pengampunan. Hari ini buang semua asumsi yang salah tentang pengampunan. Yang kedua karena bertindak salah dalam mengampuni. Jangan dengan kekuatanmu sendiri, engkau akan capek, engkau akan gagal. Dan yang ketiga karena berusaha mengampuni dengan kekuatannya sendiri. Tetapi rahasia kaya pengampunan. Ampuni dengan kekuatan Tuhan. Izinkan kasih Yesus memenuhi hidup saudara dan memampukan Anda bisa mengampuni siapapun yang menyakitkan kita. Yang kedua, ampuni tanpa syarat. Ingat baik-baik, rahasia pernikahan bahagia bukanlah kesempurnaan. Ingat baik-baik, rahasia pernikahan bahagia karena ada dua orang pengampun yang saling mengampuni. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kamu lihat. Amin. Dan yang ketiga, ampuni dengan iman. Jangan pakai perasaan. Seperti Anda percaya Yesus walaupun belum melihat. Percayai kalau aku lepaskan pengampunan, aku dapat upah dan pahala. Kalau aku lepaskan pengampunan, semua doaku yang selama ini masih terhalang akan terjawab. Tuhan mengabulkan. Percaya kalau selama ini karena aku benci, maka aku sakit. Saat aku mengampuni, aku mendapat kesembuhan. Siapa mau mendapat